Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi relasi dan fungsi, yaitu tentang nilai fungsi. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu bentuk umum dari fungsi itu sendiri. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, seperti yang kita bahas di relasi sebelumnya, ada domain, kodomain, ada range. Bentuk umum fungsi ini sendiri juga ada namanya. Fx sama dengan ax ditambah b, di mana x ini merupakan, x di sini merupakan domain atau daerah asal. Kemudian bayangan dari x adalah fx yang bisa dicari dengan cara menghitung ax ditambah b. Itu bayangan atau peta. Jadi bayangan atau peta dari x adalah fx yang bisa dihitung dari ax ditambah b. Atau fx ini bisa juga disebut dengan range-nya atau daerah hasilnya. Oke, langsung saja ke soal dan pembahasan. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan x plus 3, tentukanlah nilai dari f2. Tentukan nilai dari f2-nya. Oke, bentuk atau rumus fungsinya adalah fx sama dengan x plus 3. Oke, sebelumnya fx di sini bisa diganti dengan huruf yang lain, misalkan g, h, atau i, dan sebagainya. Jadi di sini tidak harus f, bisa diganti dengan huruf yang lain atau variabel yang lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah jika di dalam kurung ini x, maka variabel di rumusnya, di rumus fungsinya juga harus x. Jadi misal di sini diganti dengan h, di sini juga harus h. Nah, untuk a dan b ini merupakan bilangan. Oke, lanjut. Rumus fungsi fx sama dengan x plus 3. Berapakah nilai dari f2? Jadi caranya adalah kalau fx variabelnya di sini masih x. Nah, bagaimana jika f2 domainnya kita ganti dengan 2? Berarti x yang harusnya di sini juga x kita ganti dengan 2. Maka hasilnya menjadi f2 sama dengan 2 ditambah 3. 2 ini dari mana? Karena rumus fungsinya adalah fx, x plus 3, x di sini kita ganti dengan 2, karena di sini f2. Jadi misalkan yang ditanyakan adalah f5, x-nya juga diganti 5. Maka ketemu f2-nya adalah 5. Kalau misal yang ditanyakan adalah f-7, berarti x di sini juga harus diganti dengan negatif 7. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Diketahui rumus fungsi gx. Oke, lanjut. Seperti tadi yang sudah Aulia katakan bahwa tidak harus di sini fx, bisa juga fungsinya ditulis fungsi gx. Fungsi gx sama dengan 2x dikurangi 8. Tentukanlah g-3. Dengan cara yang sama seperti nomor 1, kita substitusikan saja gx, fungsi gx, x-nya kita ganti dengan min 3. Oke. Jadi kalau di sini masih gx, variabelnya masih x juga. Namun kalau ini kita ganti dengan min 3, di sini juga min 3. Oke, jadi g min 3-nya sama dengan 2 kali negatif 3 ketemu negatif 6 dikurangi 8. Dikurangi 8, maka ketemu hasilnya adalah, sebentar. Oke, maka ketemu hasilnya adalah gx sama dengan negatif 14. Begitu. Maaf, ini bukan gx tapi g min 3. Oke. Seperti itu. Jadi kalau di sini masih x, berarti variabel di sini masih x juga. Kalau di sini g min 3, maka yang ini x yang di sini juga harus diganti dengan negatif 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Diketahui sebuah fungsi hx sama dengan 6x ditambah 5. Bayangan dari 3. Nah, tidak perlu ragu, tidak perlu bingung, bayangan ada kata istilah lain untuk bayangan. Jadi bayangan yang dimaksud bayangan dari 3 adalah ini tadi. Hx nilainya berapa? Dengan cara kita hitung 6x ditambah 5.
Nanti kalau kita bahas tentang relasi dan fungsi akan ada namanya bayangan, kemudian peta, istilah-istilah dalam relasi dan fungsi. Bayangan dari 3 adalah, nah di sini kita tulis dulu rumus fungsinya. Rumus fungsinya apa? Kemudian yang ditanyakan apa? Biar jelas. Hx sama dengan 6x plus 5. Bayangan dari 3 adalah, berarti sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Hanya saja kalimatnya yang diganti. H3 yang ditanyakan. Dengan cara yang sama kita masukkan 3 ke dalam rumus fungsi 6x ditambah 5. Jadi kalau di sini masih x, variabelnya masih x. Kalau ini domainnya kita isi dengan 3, maka variabel x kita ganti pula dengan 3. Begitu caranya. Oke, maka hasilnya adalah H3 sama dengan 6 kali 3 ditambah 5. H3 sama dengan 18 ditambah 5. Maka H3-nya pun di sini juga 3 sama dengan 23. Oke, soal nomor 1, 2, 3 masih contoh soal yang sama. Hanya saja nama fungsinya diganti, kemudian kalimat pertanyaannya juga diganti. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4. Nomor 4 ini agak beda dengan nomor 1, 2, 3. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x ditambah 7. Jika fa sama dengan 22, tentukanlah nilai a. Jadi yang ditanyakan bukan lagi F5, F3, F4, bukan, tapi A-nya. A itu domainnya, nilai domainnya berapa? Oke, sebelum kita jawab pertanyaan berikut tersebut, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah rumus fungsi, fx sama dengan 3x plus 7. Kemudian yang diketahui pula ada fa, fa-nya 22. Nah, berapakah? Tentukanlah nilai a. Nilai a-nya sama dengan, kalau fx variabelnya masih x, berarti kalau di sini fa variabelnya diganti dengan a. Fa sama dengan x-nya kita ganti a, jadi 3a ditambah 7. Nah, padahal di situ diketahui bahwa fa itu sama dengan 22, fa-nya sama dengan 22. Jadi fa ini bisa kita ganti dengan 22. Yang sebelah sini masih sama, 3a ditambah 7. Selanjutnya, kita pindah ruas. 7 ini kita pindah ruas sebelah sini. Jadi 22 dikurangi 7. Kenapa jadi pengurangan? Karena ini tandanya positif. Kalau di sini tandanya positif, pindah ruas, maka jadi negatif. Jadi 22 dikurangi 7 sama dengan 3a. 22 kurangi 7 ketemu 15. 15 sama dengan 3a. Maka nilai a-nya adalah 5. Dari 15 dibagi 3 ketemu 5. Oke, dari 4 contoh soal yang berbeda, silakan dipahami jenis-jenis soal untuk nilai fungsi, untuk relasi dan fungsi. Masih ada 2 jenis soal yang lainnya lagi. Kita lanjut ke soal ke-5. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 7. Jika peta dari B adalah 22, tentukanlah nilai dari B. Kalau tadi kita menggunakan istilah bayangan, bayangan dari A, bayangan dari B, sekarang kita ganti dengan peta dari B. Nah, sebenarnya bayangan maupun peta di sini adalah dua hal yang sama. Jadi istilah lain untuk peta ya bayangan, istilah lain untuk bayangan ya peta. Jadi kita bisa gunakan salah satu. Oke, selanjutnya kita tulis dulu yang diketahui seperti biasa. Untuk mengerjakan soal ini kita harus tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah rumus fungsi 3x dikurangi 7. Kan ditambah ya, ini dikurangi 7. Nilai B-nya, FB-nya
Peta dari B atau FB adalah 22, maka nilai B-nya berapa? Oke, kita masukkan aja. Seperti yang sebenarnya ini sama seperti yang nomor. Oh, maaf. Soalnya ini Bu Aulia ganti aja. Sama seperti yang nomor 4, biar kalian bisa membandingkan. Oke. Jadi langkahnya tetap sama. Kalau tadi fx sama dengan 3x plus 7. Tapi kalau yang nomor 4 yang diketahui adalah fa sama dengan 22. Nah, untuk nomor 5 yang diketahui adalah fb. Fb-nya sama dengan 22. Yang ditanyakan B, kalau ini yang ditanyakan A. A adalah domain, di sini B juga domain. Jadi, cara untuk nomor 4 dan nomor 5 sama, hanya saja kalau yang nomor 4 itu yang dicari adalah A, yang nomor 5 yang dicari adalah B. Sama-sama A dan B itu sama-sama merupakan domain, jadi langkahnya sama. Peta dari B sama dengan bayangan dari B. Oke, sebelum lanjut ke nomor 6, silakan dipahami dulu untuk nomor 4 dan nomor 5. Selanjutnya adalah jenis soal yang terakhir dari relasi dan fungsi. Ini agak panjang karena yang ditanyakan juga lebih banyak. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b. Jadi bentuk umum dari rumus fungsi fx ax plus b, jika f4-nya sama dengan 5, f-2 sama dengan negatif 7. Tentukanlah a, nilai a dan b, nilai a ini dan nilai b. Kemudian, tentukan pula rumus fungsi fx-nya berapa. Kemudian yang terakhir adalah tentukan nilai f4. Oke, kita jawab semuanya. Sebelum kita jawab, kita tulis dulu seperti biasa apa yang diketahui. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal nomor 6. Yang diketahui adalah rumus fungsi fx, ax plus b, kemudian f4-nya sama dengan 5, f-2 sama dengan -7. Yang ditanyakan adalah nilai A dan B untuk yang A. Kita masukkan saja kalau F4, kalau Fx variabelnya masih X. Berarti kalau F4, variabel X kita ganti dengan 4. A kali 4, A4, atau bisa kita tulis 4A ditambah B. Nah, di soal diketahui bahwa nilai F4 sama dengan 5. Maka bisa kita ganti dengan 5 sama dengan 4A ditambah B. Jadi, kita bisa tulis ini sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya, F-2 sama dengan, seperti yang pertama tadi, F-2 jadi -2A ditambah B. Negatif 2 di sini menggantikan variabel X. F-2 sama dengan -2A plus B. Padahal F-2 sudah diketahui nilainya sama dengan negatif 7. Jadi negatif 7 sama dengan negatif 2A ditambah B sebagai persamaan yang kedua. Oke, lanjut. Selanjutnya, dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kita bisa lakukan eliminasi. Jadi sudah diketahui persamaannya, ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Langkah selanjutnya adalah kita bisa tulis eliminasinya. Eliminasi dari dua bentuk persamaan ini untuk mencari nilai A atau nilai B-nya. Nah, dari dua persamaan ini, untuk eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel. Caranya adalah menyamakan koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan. Nah, di sini yang bisa kita hilangkan adalah variabel B, karena koefisiennya sama. Oke, jadi kita kurangi dua persamaan ini. 5 dikurangi negatif 7, jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kemudian yang ini, 4A dikurangi negatif 2A, jadi 6A. Dan B ini hilang, B dikurangi B habis. Jadi 12 sama dengan 6A, maka nilai A-nya adalah 2. Kalau nilai A sudah
sudah ada nilai A sama dengan 2, selanjutnya kita bisa mencari nilai B menggunakan substitusi A sama dengan 2 ini ke dalam salah satu variabel, ke dalam salah satu persamaan. Nah, di sini saya gunakan persamaan yang pertama. Jadi nilai A sama dengan 2 ini kita substitusi ke persamaan yang pertama. 5A ditambah 5A, 5 sama dengan 4A ditambah B. Jadi 5 sama dengan 4 kalikan A-nya kita ganti dengan 2, jadi 4 kali 2 ditambah B. Maka 5 sama dengan 8 ditambah B. Kemudian 8 kita pindah ruas. Nilainya 8 ini positif, kalau dipindah ruas dia jadi negatif. 5 dikurangi 8 sama dengan B. Maka nilai B-nya ketemu negatif 3. Jadi nilai A dan B sudah ketemu. A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 3. Selanjutnya adalah rumus fungsi f(x). Nah, untuk rumus fungsi f(x) ini, karena sudah ada bentuk rumusnya f(x) sama dengan ax plus b, maka nilai A dan B yang sudah diketahui ini tadi, yang sudah kita cari tadi, tinggal kita masukkan saja atau substitusikan ke dalam rumus fungsinya. A kita ganti dengan 2, dan B kita ganti dengan negatif 3. Maka rumus fungsinya menjadi 2x dikurangi 3. Nah, karena rumus fungsi sudah bisa diketahui, maka selanjutnya kita bisa mencari nilai F4 dengan cara yang sama seperti soal nomor 1, 2, dan 3. Untuk mencari nilai F4, berarti tinggal kita ganti saja X dengan 4. F4 sama dengan 2 kali 4 dikurangi 3. Maka F4 sama dengan 8 dikurangi 3, F4 ketemu 5. Oke, dari 6 soal yang sudah kita bahas ini, silakan dipahami mana saja yang masih dianggap sulit atau membingungkan, silakan langsung saja ditanyakan ke Bu Aulia. Oke, sekian pembahasan untuk nilai fungsi di bab relasi dan fungsi kali ini. Selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.